Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Pada pagi ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan dalam renungan Sabda Hikmat Pagi. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semalam istirahat kami dan dapat menyongsong kesegaran hari baru yang Tuhan berikan. Dan mohon Tuhan berikan kami kekuatan, sukacita, dan semangat untuk menghadapi hari ini. Dan Tuhan berikan kami hikmat di dalam menerima taburan firman-Mu. Kiranya firman yang Kau taburkan ini dapat memberikan terang bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Renungan hikmat pagi pada hari ini dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar yang bertema Engkau Orang Bodoh. Nats diambil dari Lukas pasal 12 ayat 20 hingga 21. Yang demikian bunyinya. Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikian sabda Tuhan, syukur pada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, ada dua orang bernama Marlina dan Marlisa. Mereka merupakan saudara kembar yang berbeda sikap iman dan hatinya. Marlina dikenal sebagai pribadi yang jujur, murah hati, dan suka bergaul. Sebaliknya, Marlisa lebih tertutup, judes, pelit, dan sombong. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa berbeda? Ternyata hal tersebut sangat dipengaruhi oleh relasi rohani yang berbeda antara Marlina dan Marisa, khususnya relasi mereka dengan Tuhan. Marlisa tidak terlalu mengutamakan relasi pribadi dengan Tuhan. Dia datang ke persekutuan hanya sekedar untuk menjalankan rutinitas dan memenuhi kegiatan semata. Marlisa lebih suka di rumah, mengerjakan kegiatan yang menyenangkan hatinya, main game, menikmati kenyamanan hidup. Sebaliknya, Marlina, dia memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan. Dia menggunakan kenyamanan hidupnya untuk menolong teman-temannya yang berkekurangan. Marlina sangat rajin beribadah. Dia bersemangat mengembangkan talentanya untuk kemuliaan Tuhan. Marlina suka berkunjung ke rumah teman-teman gerejanya. Dia mengajak beberapa orang yang belum percaya kepada Kristus untuk dapat mengenal Kristus. Marlina pun selalu menolong Marlisa untuk bisa lebih setia kepada Tuhan. Tapi sayang, Marlisa memilih untuk menikmati kenyamanan hidupnya daripada mengenal Tuhan dan hidup lebih setia. Saudara, sikap iman dan hati seperti yang dimiliki oleh Marlisa semakin banyak dimiliki juga oleh berbagai banyak orang dari hari ke hari. Jaminan kehidupan yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi kenyamanan hidup dan harta kekayaan. Ada banyak orang berlomba-lomba menghimpun harta, memperoleh jabatan, memperoleh kedudukan yang tinggi. Semua dilakukan agar dapat menikmati kesenangan dan ketenangan di hari depan. Orang-orang Kristen yang tergoda dengan jebakan ini mesti berhati-hati. Mesti memperhatikan dengan serius ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan perumpamaan yang sangat jelas tentang orang-orang yang puas mengandalkan diri kepada harta kekayaan dan juga kenyamanan. Harta yang berlimpah-limpah ternyata tidak memberikan kenyamanan yang sejati. Apalagi kekayaan hanya digunakan untuk keegoisan diri. Tuhan Yesus dengan tegas menyebut mereka adalah orang yang bodoh. Bagi mereka yang mempercayakan hidupnya kepada harta kekayaan dan juga tidak kaya di hadapan Tuhan,
Tuhan Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang bodoh. Jadi mari kita berintrospeksi. Apakah jaminan hidup kita benar-benar ada pada Tuhan atau pada harta kekayaan dan kenyamanan semata? Sebab perbedaan antara orang bodoh dan pandai terletak pada sikap hatinya, yaitu meletakkan sandarannya pada Tuhan atau pada kekayaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur karena melalui Kristus kami telah mendapatkan jaminan kehidupan yang pasti. Namun ampunilah kami kalau seringkali kami masih tidak menganggap Kristus sebagai satu-satunya. Kami masih menyandarkan hidup kami pada harta kami, pada pencapaian kami, pada koneksi kami, dan berbagai hal lain di luar Kristus. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh terus menyadari bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menjadi sandaran kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang bodoh, seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus, tapi biarlah kami menjadi orang-orang bijak yang bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Teruslah bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Tuhan memberkati.